Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitos dan misteri yang ada di Gunung Slamet kerap membuat para pendaki salah tingkah sampai menunda pendakian mereka. Gunung ini sempat ditutup pada awal tahun 2019 karena ada perbaikan jalur pendakian dan ekosistem yang ada di sana. Gunung Slamet adalah salah satu gunung terbaik untuk didaki. Banyak pendaki yang mengharuskan gunung ini masuk ke daftar petualangannya. Keindahan alam yang ada di Gunung Slamet memang menjadi salah satu daya tariknya. Sayangnya, kadang para pendaki suka gentar karena ada beberapa faktor yang ada di sana. Salah satu faktornya adalah berbagai cerita dan mitos yang menyeramkan. Menjadi gunung tertinggi di Pulau Jawa, Gunung Slamet ternyata menyimpan berbagai legenda dan mitos yang cukup membuat bulu kuduk merinding. Bagaimana tidak, cerita tersebut juga dibumbui oleh pengalaman-pengalaman nyata dari berbagai pendaki yang sudah pernah ke sana. Di pembahasan kali ini, saya akan mengulas setidaknya ada cerita atau mitos yang harus diketahui oleh para pendaki yang ingin mencapai puncak Gunung Slamet. Asal nama Puncak Surono. Puncak Surono adalah puncak tertinggi di Gunung Slamet. Asal mula dari puncak ini adalah dari nama pendaki yang bernama Surono. Menurut warga sekitar, Surono ini berhasil mencapai puncak tertinggi, namun nyawanya tidak tertolong karena jatuh ke dalam jurang. Untuk menghormatinya, puncak tersebut akhirnya diberi nama Surono. Kadang, jika menyebut nama Surono saat berada di puncak, bulu kuduk langsung merinding. Konon, di sana sering terlihat sosok laki-laki seperti pendaki yang selalu sendirian. Pos Samarantu. Pos ini hanya akan kalian temukan jika mendaki Gunung Slamet dari jalur Bambangan. Jalur ini adalah jalur paling terkenal di kalangan pendaki. Hal tersebut karena jalur pendakian ini tergolong jalur yang singkat untuk mencapai puncak Gunung Slamet. Namun, jika kalian melewati jalur ini, kalian akan melewati salah satu spot sakral yang penuh dengan cerita misteri. Konon, jalur ini adalah pintu gerbang besar menuju kerajaan gaib. Hal tersebut mengacu pada dua pohon besar yang sekilas benar-benar memang seperti sebuah pintu masuk untuk ke alam yang tak kasat mata. Pos ini adalah salah satu pos angker yang ada di sana. Nama Samarantu berasal dari dua suku kata, yaitu samar dan hantu. Hal ini dikuatkan oleh beberapa bukti para pendaki yang mengaku sering diganggu oleh makhluk astral, seperti dipisahkan dari rombongan pendaki. Makhluk kerdil. Jalur pendakian Gunung Slamet juga bisa lewat Guci. Guci yang terletak di Kabupaten Tegal kerap jadi jalur alternatif yang sering dilalui sama pendaki. Di jalur pendakian ini juga terdapat mitos dan misteri. Cukup berbeda dengan dua mitos sebelumnya. Mitos yang ada di jalur ini adalah misteri makhluk kerdil. Sejarah dari makhluk ini, konon ada seorang pendaki yang tersesat dan akhirnya bertahan hidup dengan memakan buah-buahan serta dedaunan, sehingga pendaki tersebut kehilangan jati dirinya. Namun anehnya, makhluk kerdil ini tidak terlihat oleh mata telanjang. Air terjun Guci. Masih di jalur pendakian Gunung Slamet via Guci. Kali ini di lereng gunung tertinggi tersebut, mitos itulah berasal. Air terjun Guci jadi salah satu spot yang sering didatangi para pendaki untuk melepas lelah.
tempatnya yang indah bertolak belakang dengan mitos dan mistis yang dikandungnya. Di air terjun ini konon ada siluman naga yang bisa mengabulkan permohonan untuk jadi kaya raya dengan berbagai imbalan. Pasar hantu. Tidak hanya Gunung Merapi yang mempunyai pasar hantu. Lereng-lereng Gunung Slamet adalah bebatuan dan pasir. Jika angin yang tertiup kencang di sana akan menimbulkan suara-suara aneh. Banyak pendaki yang mengaku mendengar suara seperti banyak orang yang ada di pasar, seperti ada transaksi jual beli. Bahkan ada pendaki yang ditawari untuk beli sesuatu di sana. Setelah sadar, pendaki tersebut sudah terpisah dengan rombongannya. Oleh karena itu, jika sudah sampai di tempat ini, pastikan sadar dan selalu bersama rombongan. Percaya atau tidak, itu tadi 5 misteri dan mitos yang ada di Gunung Slamet. Sebelum berangkat pendakian, alangkah baiknya membaca doa terlebih dahulu biar terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.